Yesus yang terdapat dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik di rumah, kakak undang semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus boleh menjaga kami semua hingga kami boleh tiba di hari Minggu yang penuh sukacita. Bapa yang di surga, di saat ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang kebenaran-Mu Tuhan. Kami minta hikmat dan Roh Kudus-Mu mau hadir di tempat ini, biarlah firman dan cerita yang boleh kami dengar menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak punya sebuah cerita yang bertemakan bahwa saya punya Tuhan Yesus. Sebelum mulai bercerita, kakak mau bertanya dulu. Adik-adik di rumah, pernahkah adik-adik merasa takut? Mungkin takut tidak naik kelas, takut tidak punya teman, atau mungkin takut sama virus corona, ya. Nah, kalau adik-adik masih takut, kakak punya cerita yang akan membuat adik-adik di rumah untuk tidak perlu takut lagi. Adik-adik sekalian, adik-adik lihat, ini gambar apa? Ini adalah gambar perahu. Benar sekali, ini adalah gambar perahu. Perahu biasanya berlayar atau bertempat di sebuah lautan atau danau, tempat yang banyak airnya ya. Nah, aku punya cerita hari ini tentang Tuhan Yesus dan murid-murid ketika mereka sedang berlayar menaiki sebuah perahu di sebuah danau. Ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya tiba dalam perjalanan itu ketika kurang lebih lah sudah di pertengahan perjalanan, lalu Tuhan Yesus kemudian pergi ke belakang perahu atau biasa kita bilang bagian buritannya. Lalu di situ Tuhan Yesus boleh tidur. Mungkin pada saat itu Tuhan Yesus mengantuk ya. Tuhan Yesus kemudian tidur. Ketika Tuhan Yesus tidur dan beberapa saat kemudian datanglah ombak yang sangat deras. Ombak itu dia menghantam perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Lalu murid-murid kemudian menjadi takut. Mereka biasanya berlayar dan mereka tahu bahwa betul-betul ombak ini akan membuat mereka tenggelam. Mereka mulai takut dan sangat takut. Segala cara mereka sudah usahakan untuk perahu mereka tetap stabil. Tapi apa yang terjadi? Mereka makin merasa kapal mereka akan perahu mereka semakin tenggelam. Tapi ketika mereka melihat ke belakang perahu, wah, Tuhan Yesus ternyata masih tidur nyenyak. Mereka kemudian bilang sama Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kami tenggelam?" Tuhan Yesus kemudian membuka mata dan melihat ternyata murid-muridnya semua panik dan sangat takut. Kemudian Tuhan Yesus berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu pun danau itu menjadi teduh. Angin yang tadinya bergelora menghantam itu perahu lenyap. Semuanya diam dengan seketika. Wow, hanya dengan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan gelombang pun mulai redup. Semua murid-murid kemudian merasa heran dan mereka pun mulai bertanya satu dengan yang lain, siapakah orang yang bersama mereka sampai kok angin dan gelombang pun bisa taat sama perkataannya. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita ini kakak mau bilang sama adik-adik bahwa tetap andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Kakak punya sebuah permainan buat adik-adik sekalian. Nah, di depan adik-adik boleh lihat ini adalah botol yang kakak sudah kasih gambarnya ya, kasih warnanya biar bisa membedakan warna-warnanya. Nah, botol ini kosong ya adik-adik, lihat kosong. Dan ini juga kosong. Adik-adik tahu kenapa ini kosong? Kosong ini diibaratkan hidup kita yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Ketika kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita Kristen, kita anak sekolah minggu, kita lagi membaca firman Tuhan, tapi kita tidak betul-betul percaya, kita kosong seperti ini, tidak ada apa-apanya, hampa. Ketika ada masalah, ketika ada badai, ketika ada gelombang angin, kita mulai takut karena tidak ada apa-apanya, kosong.
seperti murid-murid juga. Hidup mereka kosong. Padahal pada saat itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya mereka tidak percaya Tuhan Yesus? Nah, adik-adik lihat kan kosong. Tapi ketika kita menyerahkan Tuhan Yesus, kalau bekerja ya kosong, di bawah juga tidak ada apa-apa, kosong semuanya. Adik-adik tahu tidak? Ketika adik-adik percaya Tuhan Yesus, ketika adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus, meletakkan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik, dalam perjalanan adik-adik, apa yang adik-adik dapat? Ketika kita taruh sama Tuhan Yesus, ya tadinya kosong, kita menemukan umur yang panjang. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, Yesus kasih kita apa? Umur panjang, kesehatan, ya, kasih kita umur yang panjang. Wow, Tuhan Yesus begitu baik, luar biasa dan sangat baik. Adik-adik, bukan cuma umur panjang yang ada yang Tuhan Yesus berikan. Ada apa lagi ya? Nah, hidup kita penuh sukacita, penuh senyum. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, ketika kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita diwarnai dengan penuh senyum. Sukacita selalu, hidup sehat selalu. Selain sukacita, apa lagi ya adik-adik? Apa ya yang kita dapat dari Tuhan Yesus? Kita dapat hati yang begitu banyak. Kita dapat cinta yang begitu banyak. Dari papa, dari mama, dari kakak, dari adik, dari oma, opa, keluarga kita, siapapun kita. Nah, adik-adik, seperti inilah refleksi cerita kita. Botol yang kosong itu ibaratkan hidup kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita diberikan begitu banyak. Ada panjang, ada sukacita, ada banyak hati yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Adik-adik, aku percaya bahwa hari ini adik-adik diberkati selalu, menjadi berkat buat kehidupan banyak orang. Tetap ingat jadi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus yang memberikan kita nafas kehidupan. Hari ini Tuhan Yesus kasih kakak kekuatan, kakak bisa bercerita kepada adik-adik karena Tuhan Yesus mengasihi kakak. Dan juga buat adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah cerita kakak. Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus yang punya berkat akan menyempurnakan cerita ini sehingga menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Dadah.